Siapa sih yang nggak mau sama salju ya kan? Kayak pengen pegang salju, pengen buat ada sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya gitu kan. Harus ngembangin soft skill, bukan untuk kita mau daftar-daftar kayak beasiswa atau yang lainnya. Itu tuh perlu banget nih kemampuan public speaking gitu. Hai, welcome back to Mutiara Podcast. Saat ini kita kedatangan seorang fresh alumni yang baru saja lulus di kampus UGM. Beliau juga seseorang yang pernah merasakan dunia pendidikan di Amerika Serikat melalui program pertukaran KLS di Idaho, Amerika Serikat tahun 2022. Halo semuanya, terima kasih udah ngundang di podcast Mutiara. Nah, hai Kak Idri, rindu gak sih Kak sama Mutiara? Rindu sih, ada rindunya, tapi kayaknya karena masih baru lulus, jadi agak kurang dikit sih. Gitu. Kira-kira apa dan siapa sih Kak yang Kakak rindukan di Mutiara ini? Kalau rindu, kayaknya aku bakalan rindu sama guru-gurunya, teman-temannya, terus juga makan makanan di kantinnya. Enak ya. Nah, berkesan mana nih Kak? Mutiara atau Caldwell High School? Oh, Caldwell High School. Kayaknya mereka punya kesannya masing-masing sih. Kayak misalnya Mutiara. Mutiara itu menurut aku, kan aku dulu itu angkatan corona ya kan. Iya. Jadi di kelas 10 itu masih COVID nih. Jadi kayak masih kesannya itu masih kayak belajar online, Daring belajar ya? sendiri Iya. gitu ya kan. Terus kelas 11 udah mulai ketemu sama teman-temannya di sini. Terus udah mulai tuh bonding punya teman. Tapi kebetulan karena aku harus berangkat ke Amerika, jadinya teman aku yang udah aku bonding di kelas 11 ngelanjutin kelas 12, sementara aku punya teman di Caldwell High School yang gitu. baru gitu kan. Iya. Ketika mereka tamat, aku balik lagi ke Mutiara, terus punya teman baru adik kelas gitu kan. Jadi punya kesannya masing-masing. Ya. Terus kalau misalnya Caldwell High School, kesan aku selama bersekolah di Caldwell High School itu punya teman-teman international friends. Kayak mereka itu punya sudut pandangnya beda-beda, kayak tanpa memandang perbedaan, kita tuh berusaha memahami satu sama lain gitu kan. Jadi menurut aku dua-duanya sama-sama punya artinya masing-masing. Punya kesannya masing-masing lah ya. Iya. Nah, Kia denger baru-baru ini Kakak lulus di UGM ya. Gimana sih Kak perjuangan untuk lulus di UGM? Karena kan ini kampus impian semua orang lah ya. Iya. Kalau misalnya ngomong impian, kayaknya UGM itu udah jadi impian aku dari kelas 10. gitu. Nah, jadi kelas 10 itu dari awal aku kenal namanya kuliah, aku itu udah mulai kayak tertarik banget nih sama yang namanya Universitas Gadjah Mada. Terus dari situ aku mulai kayak giat belajar, kayak mulai mau belajar daripada SMP. Kayak SMP kan aku lebih ke fokus organisasi ya, Iya. kayak nggak terlalu mikirin belajar gitu. Tapi karena aku pengen masuk UGM, jadinya aku tuh kayak lebih rajin untuk belajar ujian, fokus kayak ngumpulin tugas-tugas gitu. Sampai akhirnya di kelas 11 kayak kayak lebih sadar kalau misalnya UGM tuh kayak terlalu susah gitu, Iya, kayak susah. dimasukin gitu, apalagi kita yang murid-murid di luar Jawa ya kan. Terus setelah itu akhirnya aku mulai tuh kayak nggak suka banget, bukan nggak suka, kayak lebih berusaha move on dari yang namanya UGM. Jadinya setelah itu, setelah ke Amerika, aku kayak udahlah nggak usah dulu mikirin kuliah, fokus di real life-nya di Amerikanya gitu. Pas udah balik malah kayak kepengennya itu lebih ke UI daripada UGM. Oh gitu. Nah, jadi setelah itu akhirnya setelah waktu itu kita kan Mutiara ada kampus fair ya kan ya? Iya, ada. Nah, jadi di kampus fair aku tuh keliling-keliling tuh sama semua universitas yang lainnya. Dan endingnya pas milih kuliah aku tetap kayak pilih UGM. Sampai akhirnya alhamdulillah bisa dapat UGM gitu. Alhamdulillah. Nah,
untuk meraih UGM kan nggak mudah ya Kak. Kira-kira apa sih Kak persiapan untuk menghadapi ujian seleksinya? Persiapan menghadapi ujian seleksi untuk masuk kampus ya kan ya. Aku itu ikut les GO, terus juga untuk mempersiapkan UTBK. Jadi aku kan nggak terlalu fokus awalnya untuk utulnya UGM ya kan ya. Jadi selama itu aku cuman fokus ke UTBK, tapi qadarullahnya nggak lulus di UTBK. Akhirnya ikut utul. Karena aku masih pengen UGM, jadi aku ikut utul. Kebetulan utulnya itu waktu itu daftarnya itu tuh kayak lebih cepat daripada univ yang lain. Kayak kita baru aja siap UTBK, udah langsung kayak beberapa minggu setelah itu langsung ujian utul. Oh gitu loh. Jadi pas aku nggak keterima di UTBK, aku kayak udah ngelupain utul gitu, kayak udah nggak berharap banget gitu sama utul karena masih galau nggak diterima di UTBK. Akhirnya setelah pengumuman baru kemarin, alhamdulillahnya diterima nih di UGM. Dan akhirnya kayaknya aku tahu kalau misalnya Allah itu bakalan ngasih kemudahan setelah kesulitan sebelumnya ya kan ya. Pada waktu yang tepat tentunya. Nah, Kia dapat cerita nih Kak. Dulu katanya Kak Izri ini siswa yang pendiam ya. Oh, pendiam. Namun punya mimpi dan motivasi yang kuat dan besar untuk belajar di luar negeri. Awalnya kakak tidak diizinkan oleh orang tua kan, namun untuk mendaftar program ini. Namun pada akhirnya karena berkat bujukan kakak, orang tua Kak Hizri juga mengizinkan, bahkan sangat mendukung. Nah, bagaimana sih Kak cara untuk meyakinkan orang tua agar diizinkan? Karena sulit pastikan untuk mendapat izin, apalagi kita ingin keluar negeri gitu ya. Gimana sih Kak caranya tuh? Kalau misalnya izin, pas aku cerita dulu ya, kayak gimana sih aku pertama kali tahu Kak Elias gitu kan. Iya benar. Pas kelas 10, pas masih COVID gitu, kan kita belajarnya itu lewat daring online. Terus juga kayak ke posko-posko gitu yang bukan di Mutiara, karena nggak boleh gitu kan masuk ke Mutiara. Terus guru bahasa Inggris aku, Mr. Roka itu bilang di kelas kalau misalnya ada nih program namanya Kak Elias. Kak Elias itu program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat selama 10 bulan. Terus di sana bakalan dibiayai sepenuhnya beasiswa oleh Department of State Amerika. Nah, di situ aku cuma tahu sebatas itu aja, dan langsung aku bilang ke bunda aku kayak, "Bun, ada nih program pertukaran pelajar, boleh nggak kakak ikut?" gitu kan. Tanpa ngasih tahu kayak alasan yang tepat, kayak apa sih kenapa aku pengen ikut ini. Dan otomatis orang tua ya namanya juga ragu. Terus juga itu Amerika yang kayak jauh, bukan beribu-ribu kilometer ya kan ya. Jadi nggak ngizinin. Nah, bukan sampai di situ aja, tapi aku itu kayak di kelas 10 kan, kelas 10 awal dikasih tahu. Di antara kelas 10 sampai naik ke kelas 11, aku tuh kayak research gitu, kayak apa sih sebenarnya program pertukaran pelajar ini gitu. Aku mulai nonton film YouTube, kayak YouTube gitu, kayak alumni yang udah pulang kayak membagikan ceritanya gitu kan. Aku paham nih kayak gimana sih sebenarnya keadaan di sana, terus apa sih manfaatnya yang untuk masa depan aku. Baru aku kasih tahu pas di kelas 11, pas bilang ke Mr. Oka lagi kayak ada nih buka lagi pendaftarannya untuk tahun ini dan masih bisa ikut, kebetulan umur aku di situ. Aku bilang lagi ke orang tuaku, ke bunda aku, ke ayah aku gitu kan. Aku bilang alasannya itu kayak misal aku bilang apa ya? Aku bilang kalau misalnya aku ikut program pertukaran pelajar ini, aku bakal dapat pengalaman yang banyak, yang kayak aku nggak akan dapatin di Indonesia. Contohnya misalnya kayak belajar bahasa Inggris full di sekolah ya kan ya. Karena aku juga sebenarnya tipe kalau orang yang bisa bahasa Inggris tapi masih pakai pronunciation-nya Indonesia, masih kayak nggak ada motivasi, kayak nggak ada teman gitu untuk ngomong gitu, untuk ngelatih lagi bahasa Inggris aku gitu kan. Sementara di sana aku bakalan dapat tuh untuk ngasah kemampuan English skill aku gitu kan. Terus juga aku bakalan dapat pengalaman yang luar biasa, karena tentunya nanti kalau misalnya kita mau daftar beasiswa, mau daftar kerja ataupun yang lainnya di masa depan bakalan ditanyakan pengalamannya. Iya benar. Jadi menurut aku bilang jelasin ke orang tua aku kalau misalnya pengalaman selama di sana itu bakalan sangat membantu aku untuk kedepannya.
tetap tuh masih kayak udahlah nggak usah gitu kan, namanya orang Masih tua kekeh masih ya, juga Kak? gitu kan. Terus aku bilang gini, aku pakai kata-kata gini, udahlah lu izinin aja kan belum tentu lulus, aku bilang kayak gitu. Baru akhirnya yaudah deh daftar aja, daftar gitu. Gitu, lucu ya. Nah, apakah belajar ke Amerika Serikat ini sudah jadi mimpi kakak dari lama atau sekedar pengen coba-coba aja atau karena dikasih tahu mister pengen tertarik gitu aja? Kalau untuk belajar ke Amerika, pertama impiannya itu tuh ketika baru dibilang mister sih, kayak pas lagi nge-research dari kelas 10 sampai kelas 11 itu, Iya. di situ aku kayak mulai pengen. Tapi kalau untuk kayak main-main ke luar negeri, kayak untuk ke Malaysia atau ke lain-lainnya itu udah dimulai dari SMP. Waktu itu aku pengen banget ke luar negeri, tapi kayaknya masih belum, nggak tahu nih gimana caranya bisa ke luar negeri sendiri gitu kan. Sampai akhirnya aku lupain tuh mimpi, kayak udahlah, kayak lupa, kayak udah lupa. Ingatnya itu pas udah di Amerika, kayak ingatnya oh iya ya dulu pas SMP aku pernah nih pengen ke luar negeri. Iya. Dan akhirnya kecapai gitu. Oh gitu. Ternyata banyak ya, maksudnya itu kayak Allah tuh memberi kita jalan lah Iya. gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih Kak inspirasi Kakak belajar di luar negeri itu sebagai seorang anak SMA nih? Apa nggak kejauhan mainnya ke luar negeri? Inspirasi aku untuk belajar di luar negeri itu salah satunya waktu itu karena masih pandemik ya kan ya. Aku tuh kayak ada ngerasa jenuh gitu belajar di rumah itu aja, kayak lingkungannya itu kayak aku pengen cari sesuatu hal yang baru nih kayak gitu. Aku pengen dapat experience baru, terus dikasih tahu program KLIS, akhirnya jadi inspirasi aku untuk bisa ngejar program pertukaran pelajar ini gitu. Gitu ya. Nah, gimana sih Kak untuk menjaga mimpi Kakak itu bisa tercapai karena ini bukan suatu hal yang mudah kan? Gimana tuh? Iya sih, mimpi aku biar bisa terjaga. Apalagi kan proses tahapan seleksinya itu kan juga 10 bulan ya kan. Setahun, hampir setahun. Jadi Hampir kayak ada setahun. up and down-nya gitu. Kadang aku kayak ngerasa, bakalan lulus nggak ya gitu kan. Aku sih lebih ke pengen ngebanggain orang tua. Tentunya orang tua ya kan. Kayak kalau misalnya orang tua kita bahagia, bangga, aku tuh jadi semangat gitu kayak untuk ngegapai mimpi aku untuk pergi ke sana. Ada gak Kak orang yang meremehkan impian Kakak yang sebesar itu? Karena kan ini impiannya sangat besar ya. Kalau misalnya meremehkan, kayaknya enggak sih, lebih ke khawatir gitu. Kalau waktu itu, apalagi kan Amerika itu negara mayoritas non Muslim ya kan, sementara kita itu dari negara Muslim berhijab gitu kan. Mereka takut, keluarga aku kayak keluarga jauh gitu, takut kalau misalnya aku bakalan kayak nggak disukain, atau mereka tuh kayak lebih membeda-bedakan aku gitu kan. Jadinya aku di sana sebelum pergi aku bilang ke keluarga aku kalau misalnya nggak perlu khawatir karena di sana itu orang-orangnya itu toleransinya itu tinggi banget gitu. Kalau misalnya meremehkan sih bukan lebih meremehkan, tapi kayak ya namanya pengalaman dulu ya kan tentang bahasa Inggris. Dulu itu aku itu pas SMP kan mulai mau belajar bahasa Inggris itu kan di boarding school SMP gitu kan, IDBS. Di situ tuh aku masih dari nol karena di SD aku nggak terlalu tertarik sama bahasa Inggris gitu kan. Dari nol ada kesulitan juga sih belajar bahasa Inggris. Tapi waktu itu kalau nggak salah aku ini diketawain gara-gara grammar aku dikit salah gitu. Harusnya kan kalau kita sesama teman harusnya mengingatkan biar temannya nggak down gitu kan. Tapi dia malah diketawain. Terus aku kayak ngerasa di situ tuh suatu hari nanti aku bakalan kayak aku perbaiki grammar aku, pengen belajar lagi lebih bahasa Inggris lebih bagus biar orang-orang yang ngetawain aku gitu tuh kayak langsung bungkam gitu aja sih ya. Nunjukin kalau kita bisa gitu ya. Benar. Nah, fun fact nih. Dulu katanya Kak Hijri ini mengikuti seleksi pertukaran pelajar online di ruangan ini ya. Namun akhirnya harus diulang kembali nih di rumah. Di saat itu Kakak ada kendala nggak Kak untuk seleksi ini? Kenapa ada sih kendalanya itu kan waktu itu di ruangan ini seleksi esai. Nah di seleksi esai itu
udah deg-degan banget kan, deg-degan banget ngerjain esai sendiri, diawasin kamera. Fun fact-nya, malam sebelum aku ngerjain esai, aku sama guru bahasa Inggris aku Mr. Oka tadi, itu tuh kami latihan kayak gimana sih cara menulis esai yang baik dan benar gitu kan, dalam bahasa Indonesia. Jadi kayak nggak tahu gitu kalau misalnya esainya itu bakalan bahasa Inggris. Rupanya pas ngerjain esainya ternyata bahasa Inggris. Di situ aku kayak ya udahlah, nggak apa-apa, dikerjain aja semampunya gitu kan. Yang penting udah ngasih yang terbaik. Udah deg-degannya dapet, semuanya dapet. Rupanya diulang karena ada masalah teknis. Akhirnya nggak jadi esai yang udah aku kerjain di sini. Pertanyaannya itu beda dengan pertanyaan pas aku ngerjain di rumah pas ulang itu gitu. Oh begitu. Jadi membuat esainya tuh sendiri ya kak? Iya. Benar-benar dipantau gitu? Benar-benar dipantau kamera, terus dilihatin kita lagi nulis. Pas kita ngirim di foto ini tuh satu ruang Zoom itu cuma 4 orang, 1 kakak pengawas. Jadi kayak emang nampak kalau misalnya kita nulis dari awal sampai akhir, terus kita ngirimin gitu. Oh gitu. Nah, kapan sih kak pertama kali kakak tahu ada program pertukaran pelajar ini? Kayak yang aku bilang tadi kan, kita senggol. Kalau misalnya pertama kali aku tahu program pertukaran pelajar ini nih dari guru aku pas kelas 10 awal. Dari Mr. Oka. Mr. Oka. Ya. Nah, sekolah ada nggak kak bantuin kakak untuk bisa berhasil lulus tuh? Menurut aku sekolah itu sangat banyak membantu aku dalam perjalanan aku untuk meraih beasiswa ini. Iya. Dari awal aku daftar berkas sampai disediain kayak misalnya ditanyain kayak mau ujian, apalagi online ya kan ya, mau seleksi kerjainnya di sekolah atau di rumah. Bahkan di rumah waktu itu aku sempat punya kendala dengan laptop, dibantuin kayak dicariin laptopnya yang untuk bisa gitu kan. Dan juga sekolah juga mendukung aku di saat mau pergi. Waktu itu dibuatin perpisahan pelepasan dari sekolah sebelum pergi ke Amerika gitu. Di aula acara itu? Di aula ya. Wah keren. Nah, saat pertama mendaftar yakin gak kak, expect gak bakalan lulus? Enggak sih, karena apalagi yang daftar itu banyak ya kan. Berapa orang tuh kak? Sekitar 25.000, pokoknya aku lupa berapa tepatnya, tapi sekitaran segitu. Apalagi waktu itu pas seleksi berkas, aku tuh emang nggak expect sama sekali aku lulus. Jadi kan mereka nggak ngasih tahu nih kayak tanggal berapa bakalan diumumin gitu. Jadi kayak kita bakalan di ghosting, nggak dikasih tahu kapan pengumuman selanjutnya. Cuma masukin berkas, terus aku kayak nunggu sampai aku udah lupa kalau misalnya aku udah pernah masukin berkas gitu untuk pendaftaran KLS ini gitu kan. Akhirnya tiba-tiba habis maghrib di chat gitu kan sama Mr. Roka, udah lihat nggak pengumumannya? Belum Mister. Alhamdulillah lulus gitu, kayak saking nggak expectnya gitu. Setelah menunggu sekian lama ya kak? Itu pun baru berkas. Baru berkasnya aja? Berkas ke chapter Padang. Nah, dari beribu orang tuh kak, kira-kira berapa aja tuh kak yang lulus? Yang lulus itu sekitar 25 ribuan kayaknya. Oh gitu. Oh, yang lulus? Yang lulus? Oh, yang lulus ya. Yang lulus itu di antara 25 ribu. Yang lulus itu awalnya 70 orang. Terus karena mungkin beberapa orang dari kami yang belum dapat host family, jadinya sekitar 56 yang udah berangkat, dan sisanya itu berangkat di tahun pas kami udah mau pulang gitu. Oh gitu, berarti baru-baru ini ya? Iya, baru-baru ini. Boleh diceritain nggak kak tahapan seleksinya itu? Pasti banyak seleksinya ya? Banyak. Seleksinya itu kan awalnya itu dari chapter. Nah, Binaan Antar Budaya ini organisasi yang ngebantu kami untuk ngurus-ngurusin berkas dan lainnya, nyeleksi kami agar bisa berangkat ke Amerika gitu kan. Binaan Antar Budaya ini punya 20 chapter. Nah, sesuai dengan tempat tinggal kita. Kebetulan karena kita tinggal di Duri, aku tuh di chapter Padang. Jadi di chapter Padang itu ada beberapa provinsi yang ikut di chapter Padang gitu kan. Nah, dari chapter Padang ini pertama itu seleksi berkas. Setelah kita dinyatakan lulus seleksi berkas,
kita lanjut ke seleksi wawancara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di chapter Padang. Lalu ikut dinamika kelompok nih. Setelah dinamika kelompok, baru dinyatakan peserta ini lulus ke nasional. Nah, jadi setelah chapter Padang, utusan dari chapter Padang ini dikirim untuk seleksi di nasional dari seluruh Indonesia gitu kan, dari seluruh chapter di Indonesia. Di chapter Indonesia di nasional itu seleksi berkas lagi, tapi berkasnya itu udah full bahasa Inggris. Oh, full. Terus juga seleksi esai yang kayak aku ceritain tadi. Oh, itu dia esainya. Iya, seleksi esai dilihatin gitu kan karena online. Tapi kalau sekarang karena udah nggak pandemik, itu kita bakalan ke Jakarta untuk seleksi esai sama wawancara. Wah, ke Jakarta nih. dibiayain full gitu. Full? Ya nggak perlu kita bayar pesawat gitu. Wah, seru nih, menarik juga. Nah, kayak dengar kakak anggota organisasi ya. Gimana tuh kak cara kakak membagi waktu antara kesibukan sekolah, organisasi, lalu juga OSN kan, dan ditambah dengan pertukaran pelajar? Waktu itu cara aku membagi waktunya, menurut aku dengan menentukan prioritas. Misalnya gini, tanggal segini perlunya pertukaran pelajar dulu, sementara seminggu lagi masih bisa nih OSN gitu kan. Jadinya yang aku prioritaskan itu yang terdekat, yang terdekat dulu. Dan menurut aku itu tuh kayak di mindset, dimana pikiran kita bisa ngatur. Kalau kita bilang ke diri kita kalau misalnya ini bakalan terlewatin, kalau ini bakalan bisa, insya Allah itu bakalan bisa gitu kan. Tapi kalau kita udah ngeluh, kalau misalnya kita udah banyak kali yang diikutin, aku capek gitu kan, itu kayak bakalan berat ngejalaninnya menurut aku gitu. Berarti kuncinya jangan mengeluh. Jangan mengeluh, kerjain aja. Nah, apa aja sih kak momen yang kira-kira berkesan selama seleksi yang bertahap-tahap nih? Momen yang berkesan, aku ingatnya itu waktu itu dinamika kelompok pas di nasional, seleksi nasional. Di seleksi nasional tadi aku lupa bilang, di nasional itu ada berkas, wawancara, esai, dinamika kelompok. Setelah itu baru kita dinyatakan lulus dan juga dinyatakan cadangan. Jadi ada beberapa tuh cadangan. Oh, ada cadangan. Iya, berapa ruang cadangan gitu kan. Setelah kita dinyatakan sebagai peserta yang lulus, baru nanti diundang ke Jakarta lagi untuk buat visa. Nah, di dinamika kelompok tadi kenapa berkesan? Karena menurut aku di sana aku ketemu sama teman-teman aku di random. Jadi bukan cuma dari chapter Padang. Jadi kami satu kelompok itu ada yang dari Jogja, ada yang dari Maluku, ada yang dari Pekanbaru gitu kan. Aku pertama kali bicara kayak seolah kami udah dekat, kayak skenarionya kami udah dekat, udah kenal lama, untuk menyelesaikan sebuah masalah yang diberikan kakak panitia. Jadi gimana caranya kayak aku tuh langsung beradaptasi gitu. Jadi menurut aku itu sangat berkesan sih. Karena dengan teman yang berbeda-beda ya daerahnya. Dan fun fact-nya kami satu grup lulus sampai ke nasional. Oh gitu. Berarti ketika di luar negeri itu udah masuk gitu, udah jalan komunikasinya. Nah, bisa diceritain nggak kak momentum atau gimana sih perasaan kakak ketika pertama kali dinyatakan lulus pertukaran pelajar? Pertama kali dinyatakan lulus, kan itu di grup di share kayak surat gitu kan. Jadi kita harus ngebaca surat dulu kayak lulus atau tidak lulus. Jadi kayak aku tuh kan ada 14 orang yang lulus dari seleksi nasional. Pas dikirimin ke grup, pertama itu nama orang gitu kan, lulus. Kemudian lulus. Yang ketiga, keempat, kelima itu nggak lulus. Jadi aku kayak agak, tapi itu kan bukan nama aku, kayak deg-degan, ini kayaknya di sampai bawah nggak lulus nih gitu kan. Rupanya terselip 2 orang kayaknya nggak beraturan mungkin ya. Jadinya ngebuat aku deg-degan itu pas ngebukanya itu tuh alhamdulillahnya lulus. Aku kabarin ke orang tua, ke guru aku gitu kan, ke sekolah. Terharu sih, sempat juga nangis terharu karena bahagia ya lulus. Akhirnya perjalanan 1 tahun yang udah dilaluin akhirnya bisa lulus. Tapi di binaan antarbudaya itu kita punya ini nih kata-kata, kalau misalnya
Kata-katanya gini, adik belum dipastikan berangkat sebelum duduk di bangku pesawat. Nah, jadi kami itu kayak disuruh managing expectation. Gimana caranya kita nggak terlalu berharap lebih, karena masih banyak nih sebelum kita duduk di bangku pesawat pergi ke Amerika, masih banyak kemungkinan lain kita nggak jadi berangkat. Kayak contohnya teman aku tadi nggak dapat host family, atau tiba-tiba kita mungkin sakit dan lainnya gitu. Oh gitu. Berarti banyak pelajaran juga lah dari seleksi ini ya Kak. Nah, apa sih Kak tips dari Kak Hidri untuk bisa lolos ke pertukaran pelajar? Tips dari aku, pertama banyak-banyak cari tahu nih informasi apa sih sebenarnya program ini gitu kan yang ingin kita daftarkan. Terus kita juga banyak-banyak latihan-latihan cara ngomong di depan, cara wawancara yang benar, juga cara membuat esai. Gimana sih tips and triknya, kan banyak tuh di YouTube gitu kan. Iya, benar. Tips and trik cara membuat esai yang tepat sesuai dengan apa yang mereka pengen gitu. Terus juga tentunya banyak-banyak berdoa pada Allah selama tes itu tuh kayak meningkatkan ibadah gitu ya. Nah, kayak kepo nih Kak, gimana kehidupan Kakak di Amerika selama setahun nih? Kehidupan di Amerika selama setahun kayaknya banyak sih yang harus aku lakuin, mulai dari sekolah, teman, keluarga angkat gitu. Kalau ini kopinya kayaknya enak nih. enak? Iya. Oh pasti, karena ini dari Maka Coffee and Space. Terima kasih ya Maka. Nah, di Amerika Kakak ini tinggalnya dengan siapa sih Kak? Kayak yang aku bilang tadi, aku tuh tinggalnya bersama host family. Host family ini nih kayak keluarga yang bersedia ngerawat kita layaknya keluarga kita sendiri. Selama di sana, kita tinggal di sana, kita jadi keluarga mereka, kita diantarin sekolah. Pokoknya setahun itu kita bakalan emang dianggap mereka keluarga selama di sana. Jadi nggak perlu takut untuk kayak kesepian atau kayak nggak ada yang ngawasin. Mereka bakalan ngawasin layaknya orang tua kita di sini gitu. Oh gitu. Kira-kira masih kontak-kontakan nggak Kak dengan keluarga yang di sana? Insya Allah masih. Alhamdulillah. Masih, alhamdulillah. Lebih tepatnya di mana nih Kak Amerikanya itu? Di Idaho. Idaho itu, kalau tahu California kan? Tahu. Di ujung dekat tuh dengan California. Antara California, Utah, di situ ada Idaho. Idaho itu state, sama kayak California. Gitu. Ada ketemu artis nggak Kak? Enggak sih. Nah, kegiatan di sekolah Kakak tuh ngapain aja sih Kak selain belajar? Kegiatan aku di sekolah itu, aku ikut ekstrakurikuler kayak sport, juga organisasinya kan banyak kan ya. Iya. Aku ikut yang namanya FHLA. FHLA itu kayak organisasi budaya Spanish. Kayak kita belajar tuh tentang mereka itu kan banyak imigran ya. Maksudnya kayak keturunannya itu bukan asli dari Amerika, iya. tapi lebih ke keturunan pokoknya multicultural lah. Jadinya kita tuh di sana kayak nyobain kayak budaya-budaya mereka, kita belajar makanan-makanan mereka, juga di sana juga plusnya kegiatan di FHLA, kita sering kunjungan ke universitas-universitas yang ada di Idaho. Wow. Nah, jadi bisa tuh kalau misalnya kita tertarik belajar di sana, punya pertanyaan, bisa tanya-tanya ke mereka gitu. Boleh tuh. Nah, selama Kakak 10 bulan di sana, Kakak punya temen dekat gak Kak? Teman dekat, wah banyak sih teman dekat aku. Apalagi di sana itu exchange studentnya kan bukan cuma dari Indonesia. Iya. Apalagi di sana nggak ada orang Indonesia, karena kita dipisah gitu, kayak di satu state biasanya maksimal 2 orang atau 1 orang. Itu pun beda sekolah, jaraknya jauh. Oh, jadi yang lulus tadi itu pisah-pisah ya? Bisa-bisa nggak akan ketemu 1 tahun. Oh. Nah, jadi teman aku itu ada yang dari Italia, Jerman, satu sekolah ya. Jerman, terus juga dari Jepang,
dan aku Indonesia. Kebetulan aku punya teman dari India juga. Oh, Nah, India. Iya, nah kami satu kamar tuh karena namanya itu, pokoknya kami itu satu kamar karena host family aku ngangkat 2 anak exchange student. Oh gitu. Jadinya aku ganti-ganti kayak bertukar budaya sama orang India, bisa ngerasain makan makanan India, terus juga dia juga bisa ngerasain makanan Indonesia. Terus aku juga punya teman dari Korea. Nah, aku kan suka K-pop nih kan. Wah, betul. Nah, jadi kan suka-suka K-pop. Kebetulan di akhir pertukaran pelajar aku tuh, aku kan tukar host family keluarga karena ada berhalangan sesuatu. Aku tukar host family aku nih udah ngangkat anak dari Korea. Kebetulan kami kan berteman, jadinya aku kayak bisa ngerasain tteokbokki langsung dari Korea dikirimin mamanya. Oh, pasti enak tuh. Terus kami juga sering nonton drakor bareng kayak gitu. Terus dia juga banyak nanya-nanya sih tentang Indonesia, kayak gimana sih mereka bisa datang ke Indonesia buat ketemu lagi gitu. Wah, keren tuh. Kalau arti nggak sih Kak memahami materi yang disampaikan sama guru karena aksennya kan pasti susah gitu ya. Kalau hari pertama jujur susah sih, kayak apa lah yang mereka bilang, gurunya bilang nih, kayak aku tuh kayak nggak ngerti gitu kan. Terlalu cepat menurut aku. Iya. Tapi karena telinga nih kayak setiap udah 2 hari 3 hari ngedengar dia terus ngomong, udah mulai nih masuk. Kayak aku tuh punya kebiasaan, habitnya itu setiap yang guru aku ngomong kayak aku ulangin di dalam otak aku. Oh gitu. Jadi apa yang mereka ngomong aku ulangin lagi di otak aku. Jadi kayak lama-lama seminggu setelah itu udah mulai beradaptasi, alhamdulillah udah mulai ngerti pelajaran di sana. Paham nih apa yang dimaksud sama guru nih. Apa yang dia bilangnya udah mulai nih masuk ke telinga kita, kayak apa sih maksudnya gitu. Gitu. Nah, ada nggak sih Kak kendala Kakak selama di sekolah sana? Kendala? Nggak ada sih. Nggak ada. Aman. Nah, untuk ekskulnya Kak, ekskulnya ada apa-apa aja tuh di sana? Ekskulnya ada sport, kayak setiap musim itu bakalan beda-beda kegiatan olahraga yang bisa kita pilih. Misalnya aku kan pas datang sana musim panas. Di musim panas itu kita bisa ikut renang, volley dengan lainnya. Ada football juga. Kalau di musim semi itu ada lagi yang lain, musim dingin sampai musim akhirnya musim apa ya terakhir? Musim gugur. Pokoknya beda-beda di setiap musimnya. Dan kebetulan aku ikut waktu itu softball. Padahal aku itu bukan orang yang suka sport banget di Indonesia. Tapi di sana aku kayak ya udah nggak apa-apa, coba yang baru. Akhirnya suka sama olahraga gitu. Oh gitu. Softball tuh yang kayak gimana tuh Kak? Softball itu baseball, tapi bolanya itu beda. Kayak kalau bola baseball itu kan kayak lebih kecil. Iya. Softball itu dibuat lebih besar biar kalau kena nggak sakit. Tapi sebenarnya sakit sih kalau kena. Wah, seru-seru ya kegiatan di Amerika situ. Jika berlibur nih Kak, libur sekolah, Kakak tuh kemana-mana aja tuh? Kalau libur sekolah, kalau misalnya cuman kayak beberapa hari, kayak 3 hari, itu biasanya aku ikut volunteer kegiatan sosial di sana. Karena kan kita punya target ikut ke berapa jam volunteer biar bisa dapat sertifikat gitu, kayak 100 hours gitu. Jadi di sana, atau aku bisa hangout sama teman-teman. Kan kita di sana punya rules, nggak boleh driving. Nggak boleh driving, drinking, hitchhiking, nggak boleh. Itu kayak golden rules-nya. Kalau misalnya kita ketahuan, kita langsung dipulangin ke Indonesia. Gitu. Nah, jadi sama teman-teman aku tuh, mereka kan udah boleh nih. Di sana umur 15 tahun udah bisa punya SIM. Kalau kita kan nggak 17 boleh, ya. Nggak boleh. Jadi di sana itu hangout aja sih, kayak pergi-pergi main sama teman. Tapi tetap seru lah ya. Seru-seru. Kakak pas pertama kali tiba di Amerika nih, ada ngerasain kayak culture shock nggak? Culture shock. Ada sih. Hari pertama banget, kan anak-anak Amerika tuh nggak pakai seragam sekolah kan? Iya, baju bebas ya. Baju bebas. Dan juga mereka kayak, ya namanya negara mereka beda dengan kita. Iya. Mereka tuh kayak boleh gitu pakai
rambutnya panjang sebelah, rambut panjang, rambut pendek, keserah lah pokoknya. Panjang sebelah. Emang beda gitu banget sama kita gitu kan. Iya. Di hari pertama tuh kan aku cuman sendiri yang pakai jilbab di sana. Oh gitu. Hari pertama aku kayak ngerasa bisa nggak ya nih kayak gitu kan, bisa nggak ya beradaptasi gitu kan. Tapi pas aku ngelihat mereka, malahan culture shock yang pertama kali aku ngerasain itu ngebuat motivasi Apa tuh? untuk aku biar pede sama jilbab aku, karena kan mereka aja punya gaya mereka masing-masing, ya udah deh, hijab aku kan gaya aku sendiri, ngapain harus takut gitu. Gitu. Jadi harus percaya diri. Nah, tadi kan kakak bilang nih, kakak di Amerika itu tuh selama 10 bulan. Berarti melewati lebaran juga ya kak? Iya. Nah, gimana tuh kak rasanya lebaran jauh dari orang tua? Dan bagaimana sih kak pengalaman berpuasa di Amerika? Berat nggak gitu? Kebetulan pas puasa kemarin aku lagi ngikutin softball. Wah, Wah, bayangin pulang sekolah capek jam 3:30, langsung latihan softball, lari-lari panas-panas gitu kan. Tapi alhamdulillahnya coach di sana itu kayak mengerti gitu. Aku jelasin kalau misalnya Muslim di bulan ini ada puasa, Ramadan. Aku jelasin apa sih manfaatnya bagi Muslim. Dan alhamdulillah mereka itu toleransinya lumayan tinggi ya kan. Jadi mereka paham. Aku bilang gini, boleh nggak kalau misalnya nanti aku udah nggak kuat kali lari-lari, kan biasanya kan kalau kita namanya teamwork kayak kalau ada yang satu yang salah pasti kayak semuanya kena lari ke lapangan sampai 10 kali 20 kali gitu kan. Aku kalau udah nggak sanggup kali, mereka boleh kok kayak nyuruh aku istirahat dulu kayak gitu. Susah juga ya di jam 3:30 pas lebaran kan aku juga agak galau kan. Orang di Indonesia udah lebaran, sementara kita kan beda sehari gitu di sana. Waktunya beda ya. Jadi teman-teman aku nih pada excited kayak, oh sebelum lebaran kita cerita sebelum pas puasa. Apa tuh? Kan ada tarawih. Iya. Nah buka puasa. Jadi ada masjid di sana 1 jam dari jarak kota aku tinggal. Host family aku sama lokal koordinator. Lokal koordinator itu kayak guru. Iya. Tapi dia bukan guru kita, dia cuma kayak orang yang ngawasin kita dari pihak US departemennya. Mereka nggak kayak ngelepasin kita gitu aja, kayak mereka ada yang ngawasin keluarga, ada lokal koordinator gitu kan. Lokal koordinator aku nih nawarin, mau nggak kita ke masjid yang di ibu kotanya Idaho itu 1 jam dari tempat aku kan? Boleh, aku bilang gitu kan. Teman aku pada excited, yang lain anak exchange student yang non muslim pada ikutan. Padahal non muslim ya? Padahal mereka non muslim kan. Aku bilang ya udah nggak apa-apa. Pas nyampe di sana, mereka nanya Valisa, mereka kan panggil aku Valisa kan di sana. Valisa, di sana emang kami boleh pakai baju kayak gini? Aku lihat baju mereka nggak apa-apa kok. Aku mau dong pakai yang kayak kamu. Mereka minta pakai hijab. Iya. Terus aku kayak oh boleh gitu. Toleransinya itu emang tinggi banget sih di sana. Aku suka banget sih. Padahal mereka nonis loh. Padahal mereka non Islam. Jadi kayak mindset yang tentang non Muslim, kayak mereka bakalan kayak nggak suka kita. Rasis itu tuh kayak lah gitu ya. Iya, rasis. Itu sama sekali kayak terjawab kalau misalnya di sana itu mereka sangat menghargai perbedaan gitu. Nah, gimana sih kak cara kakak beradaptasi dengan lingkungan, cuaca, makanan gitu? Kalau tentang cuaca, waktu itu kan setiap pertukaran musim, aku selalu sakit. Selalu sakit, kayak minimal 3 hari itu sakit, izin setiap pergantian cuaca. Karena mungkin beda ya sama di Indonesia yang tropis. Pas musim dingin, aku ingat banget sebelum pergi itu aku kayak salju. Siapa sih yang nggak mau sama salju ya kan? Kayak pengen pegang salju, pengen buat snowman gitu kan. Pokoknya pengen gitu main salju. Jadi aku kayak sangat semangat kayak mau ngerasain musim dingin gitu kan. Rupanya pas di musim dingin teman aku nih cerita sebelum musim dingin, aku benci sama winter, I hate winter kata mereka gitu kan. Aku kayak ngapain sih benci sama musim dingin, kalian tuh gak ngerasain gitu. Kan di Indonesia tuh panas banget gitu ya kan. Justru itu yang ditunggu kan? Itu harusnya yang ditunggu, tapi ternyata aku ngerasain apa yang mereka bilang. Ternyata musim dingin di sana tuh ada serunya, tapi dinginnya itu ngebuat kita kayak nggak bisa pergi kemana-mana, harus pakai pakaian tebal. Terus juga dinginnya itu yang kayak nusuk tangan. Pernah nggak sih kita megang es
lama Iya. banget, Iya. jadinya sakit ya kan. Jadi sedingin itu Kak? Sedingin itu kayak sampai minus derajat Celcius gitu. Wow. Kalau untuk makanannya Kak? Oh, untuk makanan kebetulan host family aku nih sebelum ngangkat aku mereka udah dikasih tahu sama lokal koordinator aku yang tadi yang nyariin host fam untuk siswa-siswa pertukaran pelajar di sana. Kalau misalnya Muslim itu nggak boleh makan makanan kayak babi atau nggak makan makanan non halal lainnya gitu kan. Jadi keluarga aku itu udah tahu gitu. Kalau misalnya aku nggak boleh makan makanannya kayak gitu, dan alhamdulillah mereka kayak nge-provide gitu kayak apa aja yang boleh aku makan dengan gak itu mereka nyediain, alhamdulillahnya. Terus kalau misal kayak nasi kan Indonesia siapa Biasanya sih makan harusnya nasi, kenyang ya. kalau makan nasi, Iya. apa aja kita pakai nasi. Iya kan? Nah kebetulan Mie aja pakai nasi. mie aja pakai nasi. Tapi kebetulan di sana aku tuh kayak kalau makan nasi nggak apa-apa, kalau nggak makan nasi ya udah gitu. Oh, gitu. Personal gitu kan. Jadi di sana kan makannya roti. Bunda aku udah bilang nih sebelum pergi, pastilah senang kali di sana ya makan roti terus kata bunda gitu. Karena aku suka roti, jadi nggak terlalu masalah kalau misalnya aku cuma makan roti aja Dan deh nggak hari. makan nasi gitu Iya, kan? tapi tetap rindu sih. Kadang kayak sekali sebulan tetap ada makan nasi dibeliin sama host fam. Kayak baik banget sih host family aku. Nah, apa sih Kak keunggulan pendidikan di sana dibanding Indonesia? Keunggulan pendidikan di sana menurut aku sesuai dengan minat bakat siswanya. Kayak kalau di sini kan kita terlalu banyak mata pelajaran. Iya. Jadinya kita kan udah kayak capek untuk tahu apa sih sebenarnya yang pengen kita lakukan ke depannya. Sementara di sana kita kayak dikasih nih opsi apa yang bakalan kita kan belum tahu minat bakat kita apa, jadi kita bisa nyobain dulu, terus kita tahu apa minat kita dan kita bisa fokus cuma di sana. Oh, gitu. Itu sih yang menurut aku kayak spesial dari sekolah Amerika. Nah, dengernya nih kakak saat di sana berhasil menang esai ya. Nah, sehingga dipilih untuk ikut suatu kegiatan. Bisa nggak Kak diceritain kegiatannya itu seperti apa? Jadi ada di situ selama masa program pertukaran pelajar ini 10 bulan kan, di sekitar awal bulan Januari mereka buka namanya program International Education Workshop. Di sana kalau kita disuruh syaratnya itu kan untuk buat esai. Nggak semua murid-murid pertukaran pelajar, bukan cuma di Indonesia tapi dari negara lain kayak India, Malaysia, Thailand, dan negara-negara Eropa sana gitu kan. Dipilih cuma beberapa orang untuk bisa ikut ke Washington DC. Jadi workshopnya ini seminggu di Washington DC. Jadi setelah esai kita dipilih, kita berangkat dibiayain ke Washington DC buat ngikutin kegiatan-kegiatan selama workshop di sana gitu. Jadi kakak ke Washington juga ya pada Iya, saat ke itu? Washington DC. Di sana juga kita diajak tour gitu kayak monumen Washington itu, tahu nggak? Tahu kan? Tahu. Di situ kita diajak ke bangunan-bangunan bersejarah, museum dan lainnya gitu. Nah, ada nggak sih Kak cita-cita untuk kembali ke sana lagi? Cita-cita itu ada kayak sebelum kami pisah sama teman-teman aku di sana, yang apalagi yang orang Amerikanya di situ. Kayak kita bilang suatu hari nanti kita bakalan harus ketemu, kita harus belajar giat-giat biar jadi orang kaya, biar bisa ketemu, terus kita harus jalan-jalan gitu. Jadi tapi kalau untuk belajar rencana aku sih nggak ngambil Amerika lagi karena kayak kita udah tahu kan pelajaran di sana. Mungkin ke negara Eropa lain. Tapi untuk ngunjungin host family aku atau teman-teman di sana aku Berlibur pengen lah ya. sih ya. Untuk kembali dengan Untuk mereka kembali ke sana. ngumpul lagi gitu Ngumpul kan? lagi. Nah, teman-teman mungkin udah tertarik ya tentang pertukaran pelajar dari ceritanya Kak Idri. Nah, apa aja sih Kak pesan-pesan yang dapat Kakak sampaikan untuk siswa-siswi yang minat untuk jadi seperti Kak Idri? Pesan-pesan aku untuk teman-teman atau adik-adik yang pengen mencoba hal-hal baru kayak aku, kayak misalnya program pertukaran pelajar atau lainnya, itu percaya dengan apa yang kalian impikan dan jangan pernah berputus asa, karena menurut aku setelah kesusahan itu pasti ada sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya gitu kan.
Terus menurut aku juga kita itu harus ngembangin soft skill, bukan cuman pelajaran yang kayak monoton cuman di sekolah gitu kan, tapi juga kayak public speaking. Karena public speaking ini nih bukan untuk kita mau daftar kayak beasiswa atau yang lainnya, itu tuh perlu banget nih kemampuan public speaking gitu. Itu aja sih. Oh iya, untuk adik-adik yang berminat ikut program pertukaran pelajar KLIAS atau AFS, bisa pantauin Instagram Bina Antar Budaya ya. Di bawah ini. Iya, di bawah ini. Nanti di situ bakalan tertera tuh kayak apa aja sih syarat-syarat bisa daftar program ini, atau kapan sih pembukaan pendaftaran program KLIAS gitu. Begitu. Nah, dengar-dengar sih programnya bentar lagi udah dibuka ya, Bentar Kak? lagi Agustus insya Allah. Nah, Stay tune. jangan lupa nonton podcast kita. Oke, selesai sudah podcast kita kali ini. Terima kasih kepada Kak Hidri karena sudah datang, karena sudah hadir di podcast kita. Terima kasih kembali ya. Terima kasih podcast Mutiara. Semoga sukses ya Kak di UGM. Terima kasih, doain ya. Semoga yang tahun depan ada yang masuk UGM juga ya. Amin. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.